Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'an mubarakan fid dunya wal akhirah. Wa hamna ala syari'atin nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li salamatina wa sa'adatina fid dunya wal akhirah. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rasa syukur dan puji kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita selalu hendaknya berupaya semaksimal mungkin untuk dapat memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah kita tuangkan di dalam pengajian majelis taklim Istiqmal Bina Marhama, bahwa mempelajari agama itu adalah mutlaknya mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Mempelajari Al-Quran dan Sunnah itu satu dalam bentuk mengenal, mengetahui. Apakah yang diketahui itu huruf-hurufnya? Apakah yang diketahui itu arti atau alih bahasanya, terjemahannya? Dan kemudian memahami jauh lebih penting daripada hanya sekedar mengenal. Berikutnya mengamalkan apa yang sudah dipahami, dan seterusnya mendakwahkan. Jadi ada 4 kategori di dalam mempelajari agama kita atau mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Nah, mengapa? Karena pemahaman itu adalah sangat berbahaya. Kalau kita tidak mampu memahami satu kata saja dengan secara benar, itu akan terjadi nanti kekeliruan atau ketidakbenaran. Di dalam Al-Quran itu banyak sekali ayat-ayat yang meminta supaya dipergunakan kemampuan pikir untuk memahaminya, atau setidak-tidaknya merujuk kepada ulama-ulama yang terdahulu, tentunya ulama-ulama mu'tabar. Dan kita pun tidak mungkiri, Allah pun menyatakan terjadinya kesenjangan, perselisihan di dalam beragama itu dikarenakan ilmu, dikarenakan pemahaman yang berbeda. Walaupun kita dibolehkan bersalahan paham, tidak sama pemahaman, tapi yang tidak boleh itu adalah menjadi perpecahan. Itu yang harus diingat. Nah, misalnya tangan Allah di atas tangan mereka, yang dullah fawqa yaddihim. Lalu orang memahami tangan itu, ada yang mengatakan kekuasaan. Dipahami yang tangan itu kekuasaan. Ada orang yang memahami yang tangan itu tangan. Dan kemudian ada yang memahami bahwa yang tangan itu tangan, tetapi bukan seperti tangan makhluk. Ada yang berpaham seperti itu. Nah, kita tinggal memilih. Kalau kita artikan dan pahami tangan itu tangan seperti makhluk, jadinya begitu, maka berarti kita salah memahami itu. Kalau kita memahami bahwa yang tangan itu adalah kekuasaan, boleh-boleh saja. Kalau kita mengartikan dan memahami bahwa tangan itu tangan, tapi laisa kamitslihi syai'un, tidak serupa dengan tangan apapun.
Yang tidak boleh adalah menyalahkan satu daripada yang benar. Kalau disalahkan orang yang mengatakan ya tangan, tetapi tangan Allah bukan sama dengan tangan makhluknya, itu benar. Kalau ada orang mengatakan yang tangan itu adalah kekuasaan, itu yang mereka paham, itu juga benar. Nah, maka kedua-dua pandangan itulah yang disebut khilafiyah. Tapi apabila satu di antara yang dua itu membatalkan yang lain, maka itu bukan lagi khilafiyah, tapi masuk ke dalam kategori firqiyah, kelompok perpecahan. Itulah jadinya. Jadi maka oleh sebab itu, selama pemahaman itu masih dapat kita benarkan, kita tidak boleh bersalah-salahan. Begitulah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Quran itu sering kita temui terjadinya perselisihan itu setelah datangnya kepada mereka itu ilmu pengetahuan. Lalu dia pahami ilmu yang dia ilmu itu, di situ letaknya perpecahan. Kita tidak boleh pecah, tapi kita boleh hanya berselisih atau khilaf, itu dibolehkan. Nah, alhamdulillah malam ini kita sampai kepada surat Al-Baqarah ayat 142, nanti kita bicarakan sampai dengan ayat 143. Sesuai dengan wejangan pengajian kita bahwa tidak mungkin kita akan berbicara tentang seluruh kata yang ada di dalam ayat. Bahkan seluruh kalimat yang ada di dalam ayat pun tidak mungkin kita bicarakan secara tuntas. Namun secara umum bisa. Kedua ayat tadi itu melambangkan bahwa orang-orang bodoh dia akan mendebat nanti terjadinya perpindahan kiblatnya orang-orang beriman dari Masjidil Aqsa ke Ka'batullah atau ke Makkah. Nah, itu akan mereka debat itu dikarenakan kebodohan mereka. Dan kemudian Allah salah satu perpindahan kiblat itu gunanya adalah untuk menguji siapa yang mengikut Rasul, siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, karena yang memindahkan itu adalah Allah. Dan untuk berpindah itu memang itu adalah pindah dari sesuatu kebiasaan, itu adalah amat berat sekali. Nah, itu ruang lingkup daripada ayat tadi. Memang kalau kita kutip satu persatunya, memang ada di situ orang bodoh, ada di dalamnya perpindahan kiblat, ada pembicaraan yang menyangkut dengan ujian Allah. Seluruhnya itu mengundang pertanyaan dan mengundang pembahasan. Allah menguji, apakah Allah tidak tahu dengan kemampuan manusia sehingga Allah tadi perlu menguji? Itu kan pengajian. Itu kan pertanyaan yang harus dijawab di dalam Islam. Nah, biarlah seluruhnya itu memang kita pahami perpindahan kiblat itu sudah terjadi. Yang dahulu kiblat orang beriman itu adalah ke Palestina, kemudian dialih oleh Allah berdasarkan kemauan Rasulullah untuk berpindah ke Ka'batullah. Sampai kini dan sampai hari kiamat itu tidak lagi akan berubah. Kita lihat di ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sayaqulus sufaha'u minan nas. Sa itu artinya nanti atau supaya. Yaqulu berkata. Yaqulu fi'il itu. Sufaha adalah fa'ilnya, subjeknya. Jadi nanti berkata orang bodoh-bodoh. Sufaha artinya orang bodoh-bodoh. Minan nas, daripada manusia, bukan dari yang lain, tapi dari manusia, dari bangsa manusia. Apa perkataan mereka? Ma wallahum an qiblatihimul lati kanu 'alaiha. Apa yang memalingkan akan mereka dari kiblat mereka yang ada mereka atasnya? Apa yang membuat mereka itu berpindah kiblat yang sudah ada kiblat itu tadinya itu ke Palestina?
Lalu dijawab oleh Allah sendiri. Qul, katakanlah, lillahil masyriq wal maghrib. Nah, lillah, li itu adalah namanya itu adalah lam milik. Kepunyaan Allah. Apa? Masyriq wal maghrib, timur dan barat. Jadi kamu tidak usah bertanya-tanya, tidak usah kamu itu melakukan intervensi apalagi terhadap kemauan Allah, karena semuanya timur dan barat itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Yahdi may yasha, menunjuki ia Allah itu akan orang yang menghendaki ia. Menunjuk dia Allah, jelas itu tidak bisa dialih-alihkan, ilnya adalah Allah. Mayyasha, akan orang yang menghendaki ia, itu boleh diartikan ya'udu, marja'nya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menunjuki Allah akan orang yang menghendaki dia Allah. Sekaligus di dalamnya ada marja'nya itu kepada man itu sendiri, pada orang. Jadi menunjuki Allah akan orang yang menghendaki dia orang untuk dapat petunjuk. Nah, maka kedua-duanya berlaku. Allah tidak akan menunjuki kecuali orang-orang yang ingin mendapatkan petunjuk, yang berusaha untuk mendapatkan petunjuk. Atau orang yang berusaha mendapatkan petunjuk itu akan ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita tidak artikan seperti itu, ayat akan jadi rancu. Menunjuki Allah akan orang yang dia kehendaki. Lalu fa'ilnya itu dhamirul mustatir, jawazan taqdiruhu huwa ya'udu Allah. Allah saja kita jadikan fa'ilnya, maka manusia nanti hanya akan menunggu-nunggu saja apakah ditunjuki oleh Allah atau tidak. Bahkan mereka itu akan menuduh kalau tidak dapat petunjuk, tuduhlah Allah semata-mata yang tidak memberi petunjuk, karena mereka tidak berusaha. Kemana petunjuk itu? Ila siratim mustaqim, kepada sirat mustaqim, jalan yang lurus. Jadi artinya nanti berkata orang bodoh-bodoh daripada manusia, apakah yang memalingkan mereka daripada kiblat mereka orang beriman itu yang mereka ada di atasnya? Katakanlah milik Allah timur dan barat, menunjuki Allah akan orang yang menghendaki ia kepada jalan mustaqim. Jadi, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatah. Dan seperti demikianlah menjadikan kami akan kamu menjadi umat yang wasatah. Boleh diartikan adil, boleh diartikan pertengahan. Litakunu syuhada'a 'alan nas, supaya ada kamu, bukan mereka tapi kamu, mudara'ata, menjadi saksi atas manusia. Wa yakunu rasulu 'alaikum syahida, dan adalah rasul atas kamu menjadi saksi. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha, dan tidaklah menjadikan kami, kata Allah, akan kiblat yang ada engkau atasnya. Jadi tidaklah kami jadikan kiblat yang kamu sudah mempunyai kiblat, illa lina'lama, kecuali karena bahwa kami mengetahui, supaya kami mengetahui mayyattabi'ur rasul, siapakah orang yang mengikut akan rasul, mimman yanqalibu ala aqibaihi, daripada orang yang berbalik atas dua tumitnya, artinya yang tidak mau mengikut rasul. Wa in kana kabirah, bahwa adalah itu berpaling itu sungguh berat. Illa 'alal ladzina hadallah, kecuali atas orang-orang yang telah menunjuki Allah. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, dan tidaklah Allah akan menyia-nyiakan iman kamu. Innallaha bin-nasi laraufur rahim, bahwasanya Allah
dengan manusia itu sungguh penyantun lagi maha penyayang hati. Nah, kita temui di dalam ayat itu kata-kata bodoh. Yang bodoh itu adalah manusia. Artinya ada manusia itu yang dinisbahkan, dibangsakan kepada orang bodoh, dan ada manusia itu yang dinisbahkan kepada orang yang cerdas. Itu mafhum mukhalafah. Nah, kalau kita bertanya siapa yang dikelompokkan kepada orang-orang yang bodoh, jawabannya tinggal pendek: orang-orang yang tidak patuh kepada Allah dan Rasul. Itu orang bodoh. Apa sebab dikatakan bodoh? Karena apapun yang diperintahkan Allah dan apapun yang dianjurkan Allah dan Rasul, apapun yang dilarang oleh Allah dan Rasul, seluruhnya akan berbalik kepada dirinya sendiri, bukan untuk Allah dan untuk Rasul. Jadi kalau anak-anak dilarangnya memanjat, lalu tidak mau berhenti memanjat, itu wajar karena anak-anak. Kalau seseorang anak disuruhnya kepada sesuatu, rajin menghafal dan lain sebagainya, tidak maunya, itu wajar karena anak-anak. Tapi alangkah orang-orang dewasa yang tidak mau diajak kepada yang benar, tidak mau dilarang kepada yang tidak benar. Itulah kebodohan. Nah, banyak kita temui itu kata-kata bodoh itu. Ada istilah bodoh tadi oleh Allah itu jahil. Ada kata-kata bodoh itu sufaha. Apa bedanya? Kalau sufaha yang tadi tidak mengerti bahwa orang ingin membaikkannya, tetapi tidak mau. Bahkan membantah, tidak percaya. Allah dan Rasul itu ingin memberikan rahmat, ingin memberikan kebaikan untuk dirinya. Ujungnya kebaikan itu adalah surga, tapi mereka tidak mau. Mengapa tidak mau? Karena pemikirannya tidak sampai ke situ. Dan kalau yang untung itu dapat disaksikan dia batal kepala, tembak tupai. Kalau sholat itu ada pahalanya, lalu sudah sholat ada diombokkan pahalanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, barunya nomor percaya. Itulah orang-orang sufaha. Nah, sufaha itu akan menimbulkan jahil. Apa yang dimaksud dengan jahil? Yang dimaksud dengan jahil adalah orang-orang yang selalu membela diri. Itu namanya adalah orang jahil. Orang jahiliyah itu dulu bertuhannya kepada berhala. Lalu disampaikan oleh Nabi kepada mereka itu, mengapa kalian sembah itu berhala? Jangan bukan menolong kalian, dirinya saja tidak bisa mengurus. Jangan mendengar doa kalian, ya, tak bisa hanya memberikan pertolongan kepada kalian. Canggih bantahan Nabi, tapi selalu membela diri. Nah, maka terakhir belaan diri mereka, ya, inilah yang kami dapati daripada nenek moyang kami. Bahkan Nabi yang mengajak kepada kebenaran itu tuduh mengalihkan atau menghilangkan agama nenek moyang mereka. Jadi orang yang sering bela diri itu adalah tanda-tanda daripada kejahilan. Orang yang tidak mengerti kebaikan untuk dirinya itu tanda-tanda daripada orang yang sufaha. Nah, jadi jangan dikatakan sufaha, orang bodoh itu orang tidak pandai tulis baca, enggak. Bisa saja seorang jenderal dijangkiti oleh sufaha. Bisa saja seorang raja itu dijangkiti oleh kejahilan. Jadi kedua hal itu adalah merupakan sesuatu yang tidak baik bagi manusia. Itu adalah merupakan awal daripada kecelakaan manusia. Maka untuk itu kita harus menghindarkan diri daripada sufaha agar terhindar daripada jahil. Baca doanya, iyokanlah Nabi Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul. Dalam Quran itu akan temui larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun yang dilarang, iyakan bahwa yang dilarang itu adalah suatu keburukan untuk kita sendiri. Dalam Quran kita akan temui berbagai macam perintah. Maka apapun yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, benarkan bahwa itu adalah kebaikan
sekalipun berat, sekalipun merugikan, itu adalah kebaikan untuk kita. Kemudian ansur-ansur membuktikan, mencari kebenarannya, mengapa dilarang, mengapa diperintah sesuai dengan yang tadi. Itulah kerja kita di dalam mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Aqimus shalah, dirikan salat, perintah. Awalnya kita harus mengerti bahwa perintah salat itu adalah kebaikan untuk kita. Kemudian baru kita pelajari. Akhirnya akan terbukti nanti bahwa memang yang namanya salat itu setiap bacaan, setiap gerak, bahkan termasuk diam di dalam salat itu sendiri, tidak ada satu pun yang tidak bermanfaat untuk manusia itu sendiri. Seperti tadi sore disampaikan dalam pengajian sore tadi, bahwa sujud saja tidak seketek manfaatnya untuk manusia. Rukuk saja tidak seketek. Begitu seluruhnya. Bacaan yang kita baca, kalau memang kita baca secara benar, tidak seketek efek positifnya terhadap manusia. Misalnya saja di waktu kita duduk antara dua sujud, apa yang kita baca Ustaz? Rabbil firli. Apa artinya tuh? Ampuni aku ya Tuhan. Berarti pada waktu itu kita sedang menyatakan ya bahwa kita adalah orang salah. Kita adalah orang yang tidak benar. Kalau memang kita sudah begitu, maka akan terasalah di dalam jiwa kita bahwa kita adalah orang yang memang tersandar kepada Allah. Nasib peruntungan kita diampuni atau tidak oleh Allah, Allah kuncinya. Maka kita tidak akan bela-bela diri lagi, hilang kejahilan. Kita tahu bahwa ampunan Allah itu adalah suatu kebutuhan yang dibutuhkan oleh kita sendiri, maka berarti hilang sufaha. Rabbil firli warhamni, sayangi aku. Itu menyatakan bahwa kita ini butuh kepada sayang Allah Subhanahu wa taala. Jika seluruh dunia termasuk malaikat, isi alam, ikan di laut sekalipun sayang kepada kita, tetapi Allah tidak sayang, nah maka itu adalah namanya murka. Tidak ada selamat. Tapi sekiranya isi bumi, langit sampai kepada ikan di dalam laut benci kepada kita, tapi Allah sayang, itulah kebaikan. Tapi warhamni baca dulu, namun kita mengharap kepada sayang yang lain. Lebih kita butuhkan kesayangan yang lain daripada sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Itulah kesalahan kita. Wajburni, cukupkan aku. Sekalipun kita berkekurangan dalam bentuk materi, tetapi cukup itu bukan tergantung ke materi. Bisa saja tidak ada materi, tapi orang tadi merasa cukup, bisa. Sebaliknya bisa saja orang tadi segala punya, tetapi merasa tidak cukup, itu bisa. Yang diminta aku, cukupkan aku. Jadi kok makan, ada yang akan dimakan atau tidak ada yang akan dimakan, rasa cukup, rasa banyak ada, rasa puas ada, rasa nikmat ada. Warfa'ni, tinggikan aku. Nah, jadi terlampau kita banyaknya materi itu. Jadi yang jale bahwa apa yang diperintah itu adalah baik untuk kita. Tidak ada yang buruk. Baik secara psikologis, baik secara fisik, secara mental dan lain sebagainya, baik apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dapat kita lakukan. Itu cara untuk menghilangkan sufaha. Kalau sufaha sudah hilang, maka justru jahil akan hilang. Jadi dia satu orang-orang jahil itu tidak pandai tulis baca, tidak. Kalau pandai kata orang jahil itu dipahami orang yang tidak pandai tulis baca, pasti Muhammad lah yang paling jahil. Kenapa? Karena Muhammad itu Allah sendiri mengakuinya sebagai orang yang ummi, buta huruf, tidak pandai tulis baca. Jadi yang bodoh itu bukan
Tapi yang bodoh itu adalah orang yang selalu membela diri karena sufaha, karena dia tidak tahu. Kalau kita lihat di zaman kita kini kok bahaya jadinya, bahaya. Rata-rata dihimpit oleh rasa sufaha dan jahil. Ya, manusia selalu mengatakan dirinya, membusungkan dadanya, ya, di tengah-tengah kehidupannya di permukaan. Orang itulah nanti yang tidak percaya kepada perintah Allah. Walaupun Allah sudah memerintahkan pindah kiblat ke Ka'bah, tapi dia tidak percaya. Tidak sama dengan tadi. Kalau orang tidak bodoh tadi apa? Dia percaya dulu, baru dia pelajari. Tapi kalau orang-orang yang telah diselimuti oleh sufaha atau jahil tadi, mereka tidak mau, sehingga mereka itu mempertanyakan selalu apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka pilih-pilih yang diperintah untuk dilakukan. Mana yang bisa nyecerna, nyebuktikan kebaikannya secara fisik dilakukan. Mana yang tidak mampu nyebuktikan secara fisik kebaikan daripada yang diperintah itu, mereka tidak mau melaksanakan itu. Pilih-pilih agama, pilih-pilih ayat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kan memayahkan mereka tidak mau. Tapi kalau menguntungkan secara fisik, mereka mau. Akhirnya terjadilah pandangan yang disebut dengan pandangan materialistis. Kebendaan, seluruhnya ukurannya adalah benda. Ingat, itu bukan dilarang untuk mendapatkan benda itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jangan dijadikan agama untuk mendapatkan benda, tetapi jadikanlah benda untuk mendapatkan agama. Bisa dipahami? Carilah kekayaan harta untuk dapatnya agama itu jalan dengan baik. Jangan dijalankan agama untuk mendapatkan harta yang banyak, dapatkan pangkat, jabatan dan lain sebagainya. Tidak boleh, dilarang. Memperalat namanya agama, diperalat. Alat dijadikan tujuan, tujuan dijadikan sebagai alat. Akhirnya manusia yang telah terlibat dalam kondisi yang semacam itu, pandangan batinnya itu akan kabur, akan gelap, bahkan kelam pekat. Apa artinya? Tidak nampak dia kebenaran lain. Maka kebenaran selalu diukur dengan lahiriah. Ada dinilai mereka akan mengikuti kebenaran itu karena orangnya, bukan mengikuti orang karena kebenarannya. Banyak itu terjadi. Yuk gagah saya butuh penampilan lalu diikut saja. Orangnya yang diikut untuk mencari kebenaran, padahal orang tadi belum tentu benar. Tidak bisa kita mengatakan sian itu penampilannya setengah mati di dalam agama. Tidak bisa itu dijadikan sebagai kebenaran. Nah, jadi para ahli itu pernah memesankan itu kecilnya, ikutlah orang karena kebenarannya. Jangan diikut kebenaran karena orangnya. Jadi kalau bapak ibu kini kok mengikut majelis taklim dikarenakan orangnya, salah. Tapi ikutlah orang karena benarnya. Nah, dan kebenaran itulah yang harus terukur menurut wahyu Allah Subhanahu wa taala. Walaupun berselisih tadi, tapi sama-sama benar keduanya itu. Tangan Allah, ada yang mengatakan tadi tangan Allah itu tangan benar-benar tangan, tapi tidak seperti tangan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Tapi juga dicontohkan belum itu tangan Tuhan.